Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah dan teladannya kita bisa menapai hidup ini dengan baik dan juga dengan benar. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, meneruskan tema kita tentang keluarga sakinah. Pagi ini saya sengaja mengambil tema sehat selama pandemik, baik jasmani maupun rohani. Dan sebagian besar presentasi ini saya ambil dari materi presentasinya Dr. Sagiran, spesialis bedah. Dan saya modifikasi ada beberapa ayat yang saya tambahkan dan kemudian saya presentasikan pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian, terasa atau tidak, kita sudah bersama dengan COVID-19 itu kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Ya. Kalau dihitung sejak Maret 2020 lalu. Dan sebagian dari kita ada yang sudah pernah terpapar ya positif ya atau kena tracing tapi masih negatif gitu atau tidak kena sama sekali ya. Dan kita wajib bersyukur baik yang sudah pernah kena atau sekarang ini sedang terkena infeksi virus COVID-19 ini atau yang belum pernah terkena sama sekali, ya sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah pernah terkena dan sembuh, kemudian yang belum terkena sama sekali, ya ini bisa merasakan ya betapa nikmat sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa besarnya ya, yang kadang-kala kita justru melupakan nikmat sehat itu. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 yang mungkin juga sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu sekalian, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya itu. Saking banyaknya maksudnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kita benar-benar baru bisa merasakan bahwa nikmat Allah itu besar dan banyak, itu khususnya ketika sakitnya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya sakit di rumah sakit ya, untuk bernafas harus dengan oksigen, 1 tabung oksigen ya itu harganya sudah berapa. Padahal 1 hari orang COVID itu minimum 1 tabung yang ukurannya 160 cm itu tingginya itu kurang lebih 6 sampai 10 kubik. Nah, itu baru untuk bernafasnya ya, belum obatnya, belum yang lain-lainnya. Nah, ini baru terasa biasanya ketika sakit ya. Dan mayoritas manusia itu banyak tertipu ya jika Allah itu beri nikmat. Padahal nikmat yang diberikan itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, ya oleh kita maksudnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan hadis ini sahih yang berbunyi la tazulu qaddama abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, sampai atau hingga ia ditanya mengenai umurnya, di mana ia habiskan. Itu yang pertama. Kemudian wa'an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua adalah ilmunya, di mana ia amalkan. Kemudian yang ketiga adalah wa'an malihi min ainak sabahu
wa fima anfaqahu. Yang ketiga adalah hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan. Nah, kemudian yang terakhir ini, Bapak dan Ibu sekalian, wa an jismihi fima ablatahu. Yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah. Ya, mengenai badannya, di mana usangnya. Nah, ini sungguh 4 nikmat yang semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu kebanyakan tertipu dengan nikmat Allah ini. Nah, dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mayoritas manusia diberi 2 nikmat yang sangat agung, sangat besar, tapi mayoritas juga tertipu dengan 2 nikmat ini. Hadis itu berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah, as-sihatu, sehat, wal faragh. Yang kedua adalah sempat. Jadi 2 nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu sehat, yang kedua adalah waktu sempat. Ketika sedang sehat, tidak merasa bahwa kesehatannya merupakan nikmat besar, baru terasa ketika sakit. Demikian juga sempat. Kadang-kala orang baru merasa bahwa sempat itu nikmat besar ketika kondisinya sempit. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apakah wabah ya atau pandemi COVID-19 ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi benar, ya. Karena apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, ya, ayatnya 2 sampai 3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akhasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanuna walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, ya. Yang berarti apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji. Sungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Ya, kadibin, al-kadibin adalah orang-orang yang dusta. Kata kadab, ya. Nah, maka dari ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 adalah bagian dari ujian kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan sehat juga merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia memanfaatkan kesehatannya itu, apakah untuk berbuat baik atau bukan untuk berbuat baik atau berbuat maksiat, atau ya, yang sedang sakit pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai seberapa dia sabar. Dan demikian juga yang sudah sembuh pun itu juga merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah setelah sakit kemudian dia memperbaiki diri, ya, memperbaiki amalnya dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga semakin taat dibanding dengan sebelum sakit. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu menghadapi musibah adalah ada di Quran surat Al-Taghabun, ya, surat Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11 yang berbunyi, ma asaba mim musibati illa biiznillah
Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maka kalau kita yakin terhadap ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya kita diberi sakit, ya, kita terpapar, diberi label positif ya oleh laboratorium dan kemudian terkenal di masyarakat ya, oh kita positif gitu ya. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang menimpa pada hambanya itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari awalnya virus ini buatan manusia atau bukan ya. Nah, bahwa sekarang ini virus itu nyata gitu ya, dan ada maksudnya, dan bisa mengenai siapa saja gitu ya. Nah, maka kalau kita terpapar atau terkena virus ini, itu ya yakin bahwa itu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti ayat yang berikutnya ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ini dengan penuh kesabaran supaya Allah berikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa sembuh gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi pandemik saat ini? Maka senjata paling ampuh gitu ya, paling utama untuk menyikapi bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar. Bersabar saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sabar itu kan ada 3. Yang pertama adalah sabar ketika menjalani perintah Allah, karena menjalani perintah Allah pun perlu sabar. Orang yang berbuat baik pun belum tentu mendapat ujian. Kadang-kala dicemooh, kadang-kala dicaci maki, ya itu ujian orang berbuat baik, dan mereka sabar atas itu namanya sabar. Yang kedua adalah sabar ketika dia harus menghindari larangan Allah. Itu juga perlu kesabaran. Dan yang ketiga yang terkenal, yaitu sabar ketika menerima musibah atau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada ya panduannya di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya. Yang berbunyi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya maksudnya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak-Bapak sekalian, sabar ini sebagai kunci utama ya, bagaimana kita bisa keluar dari kesempitan, bisa keluar dari penderitaan ya, dan ketika sedang dalam peperangan baik fisik maupun pikiran gitu ya, itu pun kuncinya juga sabar. Nah, maka ketika kita saksikan orang berdiskusi, orang berdebat, itu yang menang biasanya adalah orang yang mampu mengendalikan kesabarannya dalam berpendapat. Ya, nah apalagi perang fisik, gitu ya. Nah, orang yang dalam peperangan fisik itu juga orang yang menang adalah orang yang sabar. Ya, karena dia ketika sabar, pikirannya masih jernih dan dia akan bisa berpikir taktis. Ya, selain janji Allah itu tidak pernah diingkari olehnya. Ya, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Nah, bagaimana sabar itu implementasinya dalam masa pandemi ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, sabar dalam masa pandemi ini ya tentu mesti harus mau dan mampu menjaga kesehatan. Itu bagian dari sabar ya, Bapak dan Ibu sekalian.
Apa saja? Yang pertama adalah mengatur pola makan, ya, karena tidak hanya dokter yang menganjurkan untuk pola makan, tapi Allah pun itu memberikan panduan kepada kita, ya, bagaimana kita mengatur pola makan, ya. Misalnya Quran surat An-Nahl ayat yang ke-114, ya, berbunyi fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik. Nah, panduan kita makan adalah makanan yang halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Yang kedua adalah toyib, itu artinya bergizi, ya, baik untuk tubuh ketika dimakan. Dari mana? Dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya bahwa kita itu selalu mengakui bahwa semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bentuk kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk makanan dan minuman, ya, atau rezeki itu adalah bagaimana kita mendapatkannya dengan halal, kemudian zatnya juga halal, ya, dan kita bisa memilih, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing mana makanan yang memberikan efek baik pada tubuh, mana yang tidak. Memberikan efek baik pada tubuh itulah disebut dengan toyib, ya, artinya bergizi kalau menurut pandangan orang kesehatan, ya. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita ini, khususnya urusan makan, Rasul pun memberikan panduan, ya, baik secara langsung maupun tidak, di dalam lambung kita ini mesti terbagi atas 3, ya, yaitu makanan, air, dan udara. Ya, maka kemudian terkenal dengan istilah kalau makan itu sepertiganya saja, karena sepertiganya isi air, sepertiganya lagi untuk ruang, sehingga perut tidak terlalu kenyang, untuk bernafas juga enak, untuk aktivitas lagi juga masih enak, gitu ya. Dan kalau ini kita amalkan, maka sungguh luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat Quran yang sangat terkenal dengan panduan makan dan minum ini, dan yang terkenal adalah potongan ayat yang di tengah-tengahnya itu, ya, yang berbunyi wakul wasrobu walatusrifu, ya, yang ayatnya agak lengkap berbunyi ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjidin wakulu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Ini lengkapnya, ya Bapak Ibu. Maka inilah anjuran ketika kita datangi masjid, datangi tempat sholat, itu menggunakan pakaian yang baik, yang belum tentu baru, tapi yang penting itu pantas, gitu ya. Pakaian itu indah, indah itu tidak harus baru, ya. Nah, kemudian wakulu wasrobu wala tusrifu, gitu ya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, gitu ya. Nah, innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini artinya kita diminta untuk mengatur pola makan dengan seimbang tadi itu. Nah, yang kedua adalah bentuk sabar itu dalam masa pandemi ini, ya, menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat, ya. Kita harus bisa mengukur diri kapan kita harus istirahat, kapan kita harus beraktivitas, ya. Ini bagian dari upaya sabar kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, yang ketiga adalah olahraga, ya. Nah, ini foto Pak Sagiran, ya, yang memiliki slide presentasi ini. Nah, beliau seorang dokter ahli bedah dan mengupas, ya, makna sholat, ya, makna dibalik sholat dari sisi kesehatan. Nah, bukunya sudah sangat terkenal sekali dan banyak dicetak. Bapak Ibu nanti bisa menjaganya, bisa membacanya, ya. Jadi olahraga di masa pandemik untuk menjaga kesehatan ini bagian dari sabar kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang sedang sakit tentunya olahraganya ya tidak terlalu
dipaksakan ya. Nah, tapi yang masih sehat pun olahraganya juga tidak terlalu berlebihan supaya tidak capek ya. Justru jangan sakit gara-gara olahraga, itu yang penting. Jadi semua itu kalau dikerjakan secara proporsional ya secara proporsional saya kira baik ya. Segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik ya. Jangankan urusan olahraga, urusan makan saja tadi kalau berlebihan tidak baik, apalagi olahraga ya, apalagi hal-hal yang lainnya itu. Keempat adalah menjaga kebersihan, dan ini simbolnya baik sekali dalam menjaga kebersihan dalam Islam ini. Mulai dari berwudu, ya, mandi besar, ya, tayamum, itu kan ajaran-ajaran untuk menjaga kebersihan, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena waktunya sudah mepet, ini saya cepatkan ya, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan spiritual. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa menjaga kesehatan itu, menjaga kebersihan itu di dalam agama kita ini konsepnya luar biasa ya, dan simbolnya terkenal 3 ya, wudu, mandi wajib, dan tayamum. Itu adalah konsep kebersihan di dalam Islam. Ya, selain ada ajaran yang lainnya, khitan itu juga bagian untuk menjaga kesehatannya, kebersihan, dan ini fitrah ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan itu kan juga fitrah. Kita itu disuruh atau tidak itu suker gitu ya. Kemudian pasti ingin mencukurnya ya. Kemudian memotong ya, atau mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu ketiak itu kan fitrah ya. Dasar disuruh orang itu melakukannya gitu ya. Nah, ini bagian dari 5 macam fitrah yang itu berhubungan dengan kebersihan ya. Dan ini ada ajarannya semua di dalam Islam, bahwa khitan itu sunnah ya, mencukur bulu kemaluan itu sunnah, memotong kumis itu sunnah, memelihara jenggot itu sunnah ya, memotong kuku juga sunnah ya, kemudian memotong atau mencukur bulu ketiak itu juga sunnah ya. Apalagi ketika mau umroh, mau haji ya, itu sangat disarankan sekali. Terakhir adalah menjaga kesehatan jiwa ya, sehat mental Bapak Ibu, sehingga kita akan sehat jasmani dan juga sehat rohani. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita ngaji pagi ini itu juga dalam rangka bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita, ya, supaya ada asupan, ya, supaya ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga hati kita akan tercerahkan. Dengan demikian maka kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita juga akan terjaga. Kita akan sehat, harmoni, dan ya. Nah, maka pendekatan spiritualisme ini menjadi penting ya, Bapak dan Ibu sekalian pahami bahwa ada hal-hal yang memang dapat kita kendalikan, tapi ada juga hal-hal yang memang kita tidak bisa mengendalikannya. Pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa, maha mengendalikan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita memahami ini, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang, ya, tidak akan menjadi gelisah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada campur tangan Tuhan. Ya, ibaratkan daun jatuh pun itu karena campur tangan Tuhan gitu. Nah, apalagi kita terkena virus, apalagi kita sakit, ya itu pasti atas izin Allah. Artinya atas campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam batin kita, walaupun kita tidak pernah mengucapkannya, kita selalu mengaku, ya Allah, ini penyakit yang Kau kirim kepadaku untuk menguji aku, apakah aku ini semakin bertakwa, semakin dekat denganmu atau tidak. Ya Allah, aku akan mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Nah, maka ucapannya ketika ditanya oleh teman yang lain, bagaimana kondisimu? Jangan ucapkan yang lain selain kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah saya diberi sakit. Ya, tapi Alhamdulillah pula ini sudah membaik, dan seterusnya. Ya, jangan kemudian justru keluh kesah yang muncul, ya, atau ucapan-ucapan buruk yang muncul. Karena ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka penting membangun imunitas spiritual. Ya, apalagi ada beberapa penelitian ketika kita membacakan zikir, ayat Quran kepada
air yang mau kita minum, ya, atau kita selalu zikir, ya, maka gelombang elektromagnet akibat kita membaca zikir, baca ayat Quran itu ternyata akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Ya, dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun. Karena itu ingatlah kepada Allah, ya, ingatlah kamu kepadaku, akunya itu Allah, ya, niscaya aku Allah, ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita amalkan ini Bapak dan Ibu sekalian, maka Allah akan mengingat kita, ya. Allah akan segera menyelesaikan ujiannya untuk kita ketika kita terbukti bahwa kita kuat, ya, kita tetap tidak berpaling darinya, kita tetap taat kepadanya walaupun kita diuji, ya, dengan sakit ini, itu, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya juga hanya bisa berbagi, ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin kami berlima, ya, kami suami istri punya anak 4, tapi alhamdulillah yang anak ketiga itu di pondok, ya. Jadi ketika kami berlima itu positif, ya alhamdulillah anak satu-satunya anak saya yang tidak terkena, ya, karena sudah masuk ke pondok 2 bulan lalu, ya. Jadi itulah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula kami setelah menjalani isolasi, ya, sejak tanggal 5 Juli 2021, hari ini alhamdulillah sudah sangat membaik dan saya pagi ini sudah bisa mengisi pengajian, ya, walaupun ada bidang-bidang dikit, ya, batu-batu dikit, ya, tapi itulah bagian dari efek pernah menjadi penyintas, ya. Kata para dokter memang gejala batuknya itu agak lama gitu katanya dokter, ya, tapi itu kan katanya dokter, ya, yang bisa berikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dokter berkata begitu karena empiris, ya, melihat data-data sebelumnya, begitu. Dan terakhir, ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata seorang dokter pun pernah meriset, ya, bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan yang tartil, artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri, bahkan virus autoimun pun lenyap. Nah, ini penelitian seorang dokter, ya, Profesor Dr. Victor Iron PhD dari USA. Ini saya ambil dari materi presentasinya Dr. Sakiran, ya, Bapak Ibu sekalian. Beliau ini sangat intensif sekali mencari artikel-artikel yang terkait dengan hubungan antara terapi kesehatan dengan ayat Quran, gitu, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah pukul 6:08, ya, dan saya kira tidak ada tanya jawab karena akan segera ada acara yang berikutnya, yaitu launching untuk Joglo Muhammadiyah yang ada di Sukoharjo, ya, Sukoharjo Ngaglik, ya, bukan Sukoharjo Solo, ya. Nah, ini, ya, Bapak Ibu yang terakhir, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkannya semua. Ya, ternyata virus itu bisa dilawan dengan ayat Quran, ya. Kita baca ayat Quran setiap hari dengan suara yang lantang, gitu, ya, maka gelombang elektromagnetik itu ternyata akan mempengaruhi darah kita, ya, dan akan mempengaruhi sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu. Ya, maka betul ini sebagai penguat, ya, bahwa Al-Quran adalah asyifa, ya, bahwa Al-Quran adalah bisa sebagai obat. Itu ternyata telah juga dipelajari oleh para ahli kesehatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, ada kekurangannya saya mohon maaf, ya, yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.